Halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini lagi. Terima kasih sudah mau belajar buat binary lagi bersama saya, Koko Riko. Oke, ya seperti yang teman-teman lihat atau mungkin sudah baca di judulnya ya, kita hari ini akan membahas salah satu strategi sederhana, salah satu teknik yang cukup seharusnya sih setahu saya sudah harusnya basic banget ya, basic banget. Jadi kita akan membahas higher high dan higher low serta lower high dan lower low. Jadi prinsip sederhana dari uptrend itu sebenarnya seperti digambarkan seperti ini, teman-teman. Tick yang makin meninggi ya, tick yang makin meninggi. Tapi kan nggak mungkin ticknya begini, tick naik up, pasti ada downnya gitu, ada apa ya, ada zigzagnya. Nah, zigzagnya ini teorinya nggak sampai melewati. Jadi kalau dia sideways kan gini, naik turun hampir sama, naik turunnya gini, jadi tetap di daerah ini sama gitu ya, datar gitu. Tapi kalau uptrend itu kan cenderung membentuk set gitu ya, ke atas, membentuk sudut ke atas gitu. Nah, membentuk sudut atas itu artinya saat ini tick, pada saat dia koreksi low, dia nggak nyampe tembus ke bawah low, tetapi pada saat tick lagi dia lebih tinggi lagi, low nggak nyampe bawah lagi, dia high lebih tinggi lagi gitu. Jadi dari situlah timbul istilah ini low high. Nah, habis itu kan anggaplah muncul low lagi, tapi dia higher low. Higher low itu artinya low yang lebih tinggi. Tadi low-nya di sini, rendahnya. Sekarang rendahnya di sini. Oke. Membentuk sudut ke atas gitu. Jadi kalau ditarik garis dari sini ke sini ya. Set, ini ke atas. Low yang berikutnya juga ke atas dan seterusnya gitu ya. Nah, high juga begitu. Di sini low, di sini high. Dia sempat turun, jadi tapi nggak sempat menembus low ya. Tetap di higher low. Setelah dia tick lagi, dia menembus high yang sini, higher high yang ini. Oke, higher high. Jadi low-nya jadi higher, high-nya jadi higher. Jadi kayak ya gini, tek gitu ya. Nah, itu uptrend. Oke, basicnya. Begitupun dengan downtrend, teman-teman. Misalnya di sini ada high, turun. Oke, dia tick ke atas tapi kecil, nggak menembus si tick sebelumnya, nggak lebih atas gitu ya, nggak lebih atas. Terus dia turun ke bawah, bawahnya jauh menembus yang low yang di sini. Nah, artinya yang tadinya low di sini dia tembus lebih bawah lagi, artinya lower low, low yang lebih rendah lagi. Begitupun seterusnya, ini juga lower low. Yang high-nya ini juga ikut merendah. High itu lower high di sini lower high. Nah, jadi kita akan membuat bot yang mendeteksi ini, teman-teman. Higher low, higher high, atau lower high, lower low, gitu ya. Ini bisa diterapkan di candle, bisa diterapkan di tick. Oke, misalnya candle itu kan ada high sama low-nya nih. Jadi ada sumbu ya, candlestick gitu, candlestick high. Ini ya, saya contohin di sini nih misalnya nih. Bagi teman-teman yang belum mengerti, sebenarnya banyak sih, teman-teman bisa browsing atau googling gitu ya. Nah, ini candle 1 menit volatility berapa nih? 100 ya. Nah, ini kan ada atas ini high-nya nih. Yang di sini high. Di sini low, ya kan? Candle berikutnya high-nya itu di bawah sini. Low-nya itu di bawah sini. Ini yang disebut lower high, lower low. Ya, lower high, lower low. Nah, selanjutnya di sini. Ini high-nya di sini. Di sini lower high. Nah, yang tadi low-nya di sini. Low-nya di sini. Ini lower low nggak? Nggak. Ini kita sebut nggak trend. Maksudnya antara hubungan dua candle ini ya. Karena high-nya semakin rendah, tapi low-nya semakin tinggi atau sama, nggak semakin rendah. Nah, itu yang kita sebut jangan open posisi ya, robot gitu. Ya, adanya seperti itulah. Oke.
Nah, di tick pun juga sama teman-teman. Di satu tick ya. Kalau satu tick contohnya yang tadi ya, di gambar ini ya. Ini kan sama aja kayak tick ya. Nah, teman-teman perhatikan sebelum kita buat bot, kita pikirkan dulu gimana caranya yang paling mudah. Oke. Nah, teman-teman di sini anggaplah di sini tick 1. Supaya warna warna merah. Di sini tick 1. Oke. Di sini ini kan tick 1, di sini tick 2. Tick 2. Di sini tick 3 nih. Dia turun 3. Oke. Nah, di sini tick 4. 4. Di sini tick 5. Ya. Di sini tick 6. Anggaplah gitu ya. Jadi 1 2 3 4 5 6. Kita mau detek gini. Ketika satunya lebih rendah dari 2, tapi 2-nya lebih tinggi dari 3, 3-nya lebih rendah dari 4, tapi 4-nya harus lebih tinggi dari 2. Dan 4-nya harus lebih tinggi dari 5. 5 ini harus lebih rendah dari 6, tapi 6 ini harus lebih tinggi dari 4. Kira-kira bingung nggak teman-teman? Itu kan terlalu kompleks gitu ya. Tapi teman-teman bisa permudah. Jadi ada triknya. Jadi teman-teman mungkin bisa dicatat dan diperhatikan ya yang ini ya. Caranya mudah gini teman-teman. Teman-teman urutin dari yang terendah. Terendah tick berapa? 1. Selanjutnya tick 3. Benar nggak teman-teman? 1 dari yang terendah ya. 1 3 2 5 4 baru 6. Benar nggak teman-teman? Jadi nanti kita buat botnya definisikan begini saja. Jika jika 1 lebih rendah daripada 3, tick 3 maksudnya ya, dan 3 lebih rendah dari 2, nah, makin naik nih, dan 2 lebih rendah dari 5, dan 5 lebih rendah dari 4, maka open rise. Anggaplah 6 ini kita kayak resultnya gitu ya. Jadi begitu ada 5 tick, 1 2 3 4 5, kita open rise di sini. Rise gitu ya. Oke. Nah, jadi ngerti ya teman-teman, prinsipnya adalah kebingungan tadi bisa terpecahkan dengan cara cari yang paling rendah. Oke. Misalnya 1, terus urutin. Tick 1 harus lebih kecil daripada 3. Tick 3 harus lebih kecil daripada 2. Karena dengan begitu, otomatis tick 1 ini pasti lebih rendah dari 2. Pasti. Mudah ya prinsipnya ya gini. Jika 1 lebih rendah daripada 3 dan 3 lebih rendah daripada 2, bisa dipastikan kalau 1 ini pasti lebih rendah dari 2. Itu udah pasti. Oke. Jadi mudahnya step by step. 1, ketiga, 2, 5, 4. Oke. Begitupun juga yang downtrend teman-teman. Ini tick 1. Ini tick 2. Ini tick 3. Ini tick 4. Ini tick 5. Ini tick 6. Oke. Begitupun juga downtrend harus dari yang tinggi ya. Tick 1 harus lebih tinggi daripada 3. Tick 3 harus lebih tinggi daripada 2. Tick 2 harus lebih tinggi daripada 5. Tick 5 harus lebih tinggi daripada 4. Jika ketemu pola itu, maka purchase fall. Purchase fall atau put gitu ya. Jadi tick 1 2 3 4 5, maka fall. Oke, teorinya udah paham ya teman. Kita samakan dulu persepsinya begitu ya. Nah, dengan udah punya teori gitu, teman-teman akan lebih mudah menerapkan ke kode bot. Oke. Nah, teman-teman langsung ke platform binary.bot. Tentukan marketnya. Teman-teman setting marketnya. Saya setting volatility 100 ya, di defaultnya. Teman-teman silahkan ganti up down rise fall. Oke. Nah, tadi polanya gimana? 1 3 1 3 2
1 3 2 5 4. Oke, 1 3 2 5 4. Di sini juga 1 3 2 5 4. Oke, berarti urutannya 1 3 2 5 4 ya, teman-teman ya. Kok disable. Kita delete yang ini. Nah, kita butuh ticknya, teman-teman. Mana ya? Pakai ini, get. Oke, teman-teman perhatikan ya. Dalam bot itu tick paling terakhir itu kita anggap 1. Jadi from n1 gitu ya. From n1. Jadi artinya kalau saya hapus ini semua, bisa gak ya? Oke. Ini saya hapus dulu angka-angkanya. Nah, kita kan open posisi di sini. Ini tick terakhir kita. Nah, ini resultnya gitu ya. Berarti ini dianggap 1. Ini 2. 1 2 3 4 5. Oke. 1 ya, 5 4 3 2 1. Ya, dibalik aja ya, teman-teman ya. Jadi sekarang 5 harus lebih rendah daripada 3, harus lebih rendah dari 4, harus lebih rendah dari 1, harus lebih rendah dari 2. Maka purchase rise. Oke, berarti urutannya 5 3 4 1 2. 5 3 4 1 2. Nah, kita buat di sini, teman-teman. Listnya delete aja. Gantikan dengan tick list. Tick list tapi yang array, yang ini. Tick list ini. Oke. Tick list get yang kelima dari terakhir, from n ini 5. Nah, ini kita dapat tick ini 5 ya. Sekarang 3-nya ya. Nah, diduplikat aja, tinggal sini. Ini 3. Oke. Harus lebih kecil kan? Harus lebih kecil, berarti ini pakai ini operator lebih kecil. Yang 5 ini lebih kecil daripada 3. Nah, teman-teman perhatiin nih. Tick list dapatkan dari terakhir ke 5 lebih kecil daripada yang terakhir ke 3. Nih, 5 lebih kecil daripada 3. Oke. Sekarang 3 dibandingin lebih kecil daripada 4. Nah, udah satu gini, teman-teman mudah duplikat. Ini ganti 3 lebih kecil daripada 4. Oke, selanjutnya 4 lebih kecil dari 1. 4 lebih kecil dari 1. Duplikat lagi. 4 lebih kecil dari 1. Oke. Nah, selanjutnya 1 lebih kecil dari 2. 1 lebih kecil dari 2. Duplikat. 1 lebih kecil dari 2. Atau yang satu ini nih, teman-teman bisa gantikan dengan ini. Lastik itu sama aja. Oke. Bebas. Lastik atau pakai list from n1 sama aja. Nah, kita udah 4 perbandingan nih, bener gak? 5 lebih kecil daripada 3, 3 lebih kecil daripada 4, 4 lebih kecil daripada 1, 1 lebih kecil daripada 2, ada 4 nih. Ada 4 perbandingan, langsung open rise. Oke. Nah, kita gabungkan ini jadi dengan n. Supaya gampang, external input. Saya bikin ini biar saya bikin 3. Biar ada 4 totalnya. 1 2 3 4. Oke. Logiknya taruh di sini. If Nah, ini udah rapi ya, teman-teman ya. Ini dapat angka dari mana? Kalau teman-teman perhatiin dari awal pasti tahu ya. 5 3 4 1 2 dari yang terbawah. Nih, 5 3 4 1 2. 5 3 3 4 4 1 1 2. Oke. Kalau keadaan seperti ini berarti kan di sini ya. Kalau koneksinya internetnya tepat,
ya ideal lah, ideal buat itu kita harusnya dapat di sini kalau grafiknya seperti ini ya. Tapi nggak selalu seperti ini yang terjadi ya teman-teman ya. Ini hanya analisa saja, teorinya. Purchase price. Oke. Lalu bandingkan else if, duplicate dari sini. Sekarang kita buat yang purchase fall-nya. Purchase fall. Oke. Fall itu kalau lihat gambar ini adalah di sini 1 2 3 4 di sini 5. Oke, dari belakang ya maksudnya ya, from end. Nah, ini tik terakhir 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. Nah, begitu posisi di sini kita purchase fall. Artinya 5 lebih tinggi dari tadi 3 lebih tinggi dari 4 lebih tinggi dari 1 lebih tinggi dari 2. Polanya tetap 5 3 4 1 5 3 4 1 2 seperti ini kan. Tuh, 5 3 4 1 2. Cuma ini diganti jadi lebih besar aja. Semuanya teman-teman ganti ini. Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Oke, mudah ya. Jadi ini sudah jadi, yang ini juga sudah jadi. Purchase rise, purchase fall. Udah sesimpel itu teman-teman. Cuma satu blok yang di copy paste aja sebenarnya. Oke. Nah, kita buat martingale-nya ya. Stack initial stack, jangan lupa USD-nya stack, ticknya 1 aja ya. Nanti teman-teman bisa modifikasi. Ini saya misalnya mau ngejar ininya nih, satu tick ini ya, gitu ya. Di blok 4, if result is win. Harusnya pembelajaran hari ini agak mudah ya teman-teman ya, lebih mudah dimengerti ya. Soalnya emang teorinya mudah. Stack initial stack. Kalau loss, ini stack dikali martingale multiplier. Oke. Sudah jadi ya teman-teman ya. Nah, kita coba run. Kita buka chart dulu. Ini volatility 100, satu tick. Oke, betul. Kita run. Nah, ini benar teman-teman. Saya screenshot dulu ya. Saya screenshot. Ini kalau saya new bisa gak ya? Saya paste. Oh, ya gede banget. Saya paste dulu di sini. Tadi kejadiannya kayak gini nih teman-teman. Nah, ini yang buka put ini ya. Yang put ini nih. Teman-teman kelihatan nggak? Nah, tadi saya screenshot dulu pada saat kejadian. Di sini put kan, berarti dia
Di sini 5-nya. 5, 4, 3, 1. Oh sorry, ini yang call ya berarti ya. Dapat dari mana ya? Tunggu ya. Putnya di mana dia ya? Iya, berarti di sini benar. Dia buka put di sini nih. Iya, 1, 2, 3, 4, 5. Put atau call ya? Benar put ya. Kenapa jadi bingung ya tadi ya? Oke, jadi pola yang sebelah kanan ya tadi ya. Nih, 5, 4, 3, 2, 1. Begitu 1, dia buka posisi put. Nah, pola ini terjadi teman-teman. Kalau kayak Ctrl Z, pola yang di atas ini nih. Nih, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita berharap dia put ke bawah gitu. 1 tick. Ya. Nah, ini saya nggak tahu yang mana, kayaknya ini. Kayaknya yang loss ini deh. Ya. Coba kita screenshot lagi ya. Di sini ya, ini tick 1, dia kan buka posisi apa tuh tadi di bawah. Ini saya paste screenshot yang terakhir ya. Nah, ini kan lower ya, lower itu dia put ya ke bawah. Berarti tick 1-nya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Betul, 5, 4, 3, 2, 1. Dia put. Oke, sorry teman-teman, sorry. Ternyata benar, ternyata sesuai rule. Robotnya masih sesuai. Ya. Coba penasaran? Mungkin 1 atau 2 lagi ya. Nah, itu ada open posisi ya. Cuma saya screenshotnya nggak tahu telat atau nggak tuh. Nah, ini dianggap, nah di sini nih dia buka posisi apa sih? Put atau call? Put ya. Put yang ini nih, put. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kayak 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini kalau teman-teman lihat 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya kan di sini. Karena kita nggak definisikan 6, teman-teman. Jadi 6 bisa di atas atau di bawah dia. Kita nggak definisikan. Jadi kita lihat 5-nya. 5 terus turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas. Nah, gitu ya. Ini put ya, ini bener put. Put yang di sini. Aduh, tadi ada call nggak di screenshot ya. Tadi saya screenshot barusan nih. Nggak tahu dapat atau enggak ya. Higher harusnya call. Nah, di sini attempt buy. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, kemungkinan yang ini teman-teman. Berarti saya telat screenshotnya tadi nih. 1-nya di sini nih. 1 di titik ini, bukan di sini ya. Ini yang saya screenshot pas telatnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5 atau 5, 4, 3, 2, 1. Dia open higher, open call. Ya, open call. Saya telat screenshot dan dia telat open posisi. Ya, di sini jadi win sih, jadi win gitu. Tanpa disengaja ya yang ini ya. Oke. Ya, memang kalau tick jadi harus cepat teman-teman screenshotnya buat ngeceknya. Cuma kalau ngelihat ini saya cukup yakin sih sudah benar. Bukan cukup yakin, sudah yakin 100%. Nah, ini di notifikasi 5 tick, jadi teman-teman bisa cek hitungannya masing-masing.
bisa cross check maksudnya ya. Lalu pastikan teori tadi yang 5 lebih kecil dari 3, yang ini ya. Duh. Nah ini 5, 3, 4, 1, 2. Nah itu. Yang lower juga 5, 3, 4, 1, 2. Oke, yang lower yang downtrend maksudnya. Oke teman-teman, ini hasil sementara dari running robot berdasarkan rule yang ini ya. Higher high, higher low, atau lower high, lower low. Tapi pakai tick, bukan pakai candle. Oke, ini hasil sementaranya. Dan teman-teman bisa lihat kodenya sesederhana ini. Ya. Ini ditampilkan notify buat teman-teman cross check di kiri bawah nilainya. Lalu ingat pola tadi 5, 3, 3, 4, 4, 1, 1, 2. Kalau yang naik ke atas uptrend ya berarti lebih kecil, 5-nya lebih kecil. Artinya 3-nya makin naik, makin kecil makin naik ke atas gitu ya, ticknya makin ke atas. Yang bawahnya juga kalau fall, ticknya makin ke bawah. Gitu. Zigzagnya makin ke bawah gitulah ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini, sudah mau klik video ini, sudah mau belajar buat binary lagi. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya besok jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya, GMT+7. Oke, teman-teman, terima kasih. Salam sehat, salam sukses. Amin.